Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang sel. Pembahasan pertama adalah sejarah penemuan sel dan teori-teori sel. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Beberapa ahli telah mencoba menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel. Kemudian muncullah beberapa teori tentang sel. Sejarah ditemukannya teori tentang sel diawali penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menjadi sarana untuk mempermudah melihat struktur sel. Berbagai penelitian para ahli biologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Robert Hooke. Robert Hooke mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut dinamakan sel. Yang kedua, Sladen dan Cewan. Mengamati sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan. Sladen mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Setelah mengamati tubuh tumbuhan, ia menemukan bahwa banyak sel yang tumbuh. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Cewan melakukan penelitian terhadap hewan. Ternyata, dalam pengamatannya tersebut, beliau melihat bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak sel. Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan adalah sel. Dari dua penelitian tersebut, keduanya menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Yang ketiga, Robert Brown. Mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel, yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Berdasarkan analisisnya diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup dan kehadirannya itu sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel. Felix Durjadin dan Johannes Parkin. Setelah mengamati struktur sel, Felix Durjadin dan Johannes Parkin melihat ada cairan dalam sel. Kemudian cairan itu diberi nama protoplasma, yang saat ini dikenal dengan sitoplasma. Yang kelima, Maxwell menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Dari pendapat beberapa ahli biologi tersebut, akhirnya melahirkan beberapa teori sel antara lain. Yang pertama, sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Yang ketiga, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan yang keempat, sel merupakan unit hereditas. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah pembagian sel, di mana sel ini dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera atau ke dalam jenis bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Sedangkan protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokariot. Pro berarti sebelum dan kariot berarti nukleus. Jadi, sel prokariotik ini memiliki nukleus atau inti sel, tetapi
inti sel tersebut tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariot juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti sejati atau sebenarnya. Merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah metabolisme sel, di mana metabolisme sel ini terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Konsep metabolisme. Kita tahu proses metabolisme dapat dipercepat oleh enzim sebagai biokatalisator. Dan di video yang sama kita juga membahas tentang enzim. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang proses-proses metabolisme yang terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan di akhir prosesnya dapat menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme sebaliknya menyusun senyawa sederhana menjadi kompleks dan dalam prosesnya membutuhkan energi. Jadi, sekarang kita sudah tahu konsep katabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses ini menghasilkan energi sehingga disebut juga dengan reaksi eksergonik. Melalui proses katabolisme ini, energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi tersebut berupa ATP. Proses katabolisme yang berlangsung dalam tubuh manusia berasal dari bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh proses anabolisme antara lain fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan protein. Nah, pembahasan selanjutnya adalah daur sel atau pembelahan sel, yang mana pembelahan sel ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mitosis, amitosis, dan meiosis. Pertama, amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Amitosis disebut juga dengan pembelahan biner. Amitosis biasanya terjadi pada sel prokariotik seperti sel bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru. Pembelahan sel ini dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma. Kemudian DNA akan mereplikasi kromosom tersebut. Pada saat sel siap membelah, kromosom dan kromosom hasil salinannya tetap melekat pada membran plasma. Selanjutnya terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom tersebut dan terbentuklah 2 sel anak. Pembelahan sel berikutnya, mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, terjadi pada sel somatis atau tubuh, menghasilkan 2 sel anak yang memiliki genotip sama dengan induknya, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi 2, yaitu karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti yang meliputi profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis, pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Fase interfase berlangsung paling lama, mencakup 90% dari siklus sel. Interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan bersiap melakukan pembelahan. Berikutnya, kita akan membahas tahapan-tahapan mitosis mulai dari fase profase, prometafase, metafase, anafase, hingga telofase. Dan pembelahan sel terakhir adalah meiosis. Meiosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, terjadi pada sel gamet atau kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk, berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga, dan dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase.
Replikasi kromosom ini akan diikuti oleh dua pembelahan yang terjadi secara berturut-turut yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase 1 dan 2. Nah, pembahasan yang terakhir adalah bagian-bagian sel. Berikut adalah bagian-bagian sel dan penjelasannya. Yang pertama, membran sel merupakan bagian terluar yang melapisi sel. Membran sel bertindak mengatur keluar masuknya zat sehingga juga berperan mengatur keseimbangan internal sel. Yang kedua, dinding sel merupakan bagian terluar yang melapisi sel tumbuhan. Dinding sel terbuat dari selulosa. Yang ketiga, sentrosom merupakan bagian dari sel hewan. Sebuah sel hewan dapat mengandung 1 atau 2 sentrosom yang membantu dalam proses mitosis. Yang keempat, kloroplas adalah plastida berwarna hijau yang merupakan bagian dari sel tumbuhan. Kloroplas membantu produksi makanan dengan bantuan cahaya matahari yang dikenal sebagai proses fotosintesis. Yang kelima, sitoplasma. Campuran air dan larutan senyawa organik dan anorganik disebut dengan sitoplasma. Sebagian besar bagian dari sel tersuspensi dalam sitoplasma. Semua fungsi metabolisme dan aktivitas sel juga terjadi di sitoplasma. Yang keenam, retikulum endoplasma. Struktur seperti tabung yang ditemukan di dekat nukleus dan membantu memberikan dukungan pada sel tumbuhan dan sel hewan disebut dengan retikulum endoplasma. Ada 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum mulus tanpa dilekati ribosom dan retikulum endoplasma kasar yang dilekati ribosom. Yang ketujuh, badan Golgi adalah struktur vasikuler datar yang tertumpuk satu di atas yang lain. Bagian sel ini mengeluarkan dan menyimpan hormon serta enzim yang membantu dalam transportasi keluar dari sel. Yang kedelapan, lisosom merupakan bagian dari sel hewan yang berbentuk kantung selaput dan menjadi bagian dari badan Golgi yang mengandung berbagai enzim. Lisosom membantu pencernaan intraseluler dan pembuangan zat asing. Bagian sel ini juga dikenal sebagai kantung bunuh diri, karena jika salah satunya pecah, maka seluruh sel akan ikut hancur. Mitokondria memiliki 2 lapisan membran dengan membran bagian dalam terlipat dan membentuk kristal. Ini adalah pusat pembangkit energi sel di mana ATP atau energi dihasilkan melalui respirasi sel. Inti sel atau nukleus merupakan otak sel. Inti sel mengontrol semua fungsi yang terjadi di dalam sel serta berisi cetak biru kehidupan, yaitu DNA. Ribosom merupakan bagian sel yang mengandung RNA dan berfungsi membantu sintesis protein. Vakuola merupakan vasikel besar dan berlimpah yang terdapat dalam sel tumbuhan. Vakuola berisi cairan dan membantu dalam penyimpanan zat, material pembangun sel, dan air, atau sebagai tempat cadangan makanan. Nah, sel ini juga sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min dan Al-Hajj, yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia bermula dari nutfah atau sel awal hasil pembuahan, lalu perkembangan melalui proses pembelahan atau diferensiasi sel. Ini sesuai dengan konsep biologi bahwa sel adalah unit terkecil kehidupan dan semua makhluk hidup berkembang dari sel.